Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara jamaah kaum muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu ialah negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 39. Jadi kita itu di dunia hanya sebentar, hanya mampir sebentar, ya paling 60, 70 sampai 90 tahun atau 100. Itu pun sangat jarang. Namun di akhirat adalah abadi selama-lamanya. Maka kita harus benar-benar dipersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Lalu apa yang harus kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini? Satu, harus dalam keadaan menang. Artinya kita itu menang melawan setan. 1 bulan penuh kita berpuasa dan setan dibelenggu, diikat, sehingga kita menang. Dan pada akhirnya kita fitri, bersih, sebagaimana bayi yang baru lahir. Oleh karena itu maka jaga kesucian hati ini. Allah bermurah hati. Ya. Kita terus terang aja dari akil balik sampai sekarang banyak dosanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki terlalu banyak, tidak bisa dihitung dosanya. Hari ini adalah hari pensucian diri, fitrah bersih, sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya. Bayangkan dosa badan kita, ya, dari rambut misalnya ibu-ibu, ya, atau perempuan yang tidak pakai jilbab kemana-mana dan sebagainya, hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rambutnya, apalagi pemikirannya, otaknya yang kadang-kadang jahat, sekarang dibersihkan, suci kembali. Betapa murahnya kasih sayang Allah, luar biasa. Mata kita berapa dosanya
dari kecil sampai sekarang, akil balik sampai hari ini. Hari ini fitrah kembali, suci kembali. Telinga kita, mulut kita, berapa kali kita menyakiti orang, tetapi hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita, hati kita, perut kita, farji kita, kaki kita, semua diampuni oleh Allah. Inilah hari kemenangan, di mana kita itu benar-benar suci kembali sebagaimana bayi yang baru lahir. Pertahankan itu ya. Terus sampai Ramadan yang akan datang, pertahankan kesucian. Bahkan sampai meninggal dunia kita harus fitrah, suci. Itulah orang yang selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maka kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dunia dan akhirat, bisa mempertahankan. Yang kedua, saling memaafkan. Ya, untuk apa kita dendam sama orang, sama rekannya dan sebagainya? Ya, ada ceritanya di akhirat. Rasul ya mendengar kisah itu. Ya, begitu Rasul kumpul dengan sahabat-sahabatnya, terlihat muka Rasul itu benar-benar cemberut, mau nangis, sedih. Tetapi sebentar lagi gembira. Mukanya gembira, tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasul? Saya melihat Rasul sedih tadi, sekarang gembira." "Oh iya, saya melihat di akhirat ada dua orang saling bertikai, bermusuhan. Yang satu menyakiti, yang satu tersakiti. Di akhirat menghadap Allah, kebaikan yang menyakiti itu mau diambil. Ayo kebaikan kamu, tolong kesayain," kata yang tersakiti. "Cepat kesayain." Kata yang jahat, "Boro-boro saya punya kebaikan. Saya tidak punya kebaikan, adanya kejahatan." Maka Rasul menangis melihat begitu, sedih. Sudah jahat, tidak punya kebaikan, dan akhirnya dia itu tidak punya apa-apa. Bagaimana nasibnya? Pasti celaka, itu neraka. Lalu Rasul bahagia, gembira. Karena apa? Melihat ada rumah, di dalam rumah itu ada emas, berlian dan sebagainya, rumah mewah, surga di sana. Kata sahabat, "Itu untuk siapa?" "Itu bagi siapa saja yang mau membeli rumah itu. Dan kamu pun bisa membeli rumah itu." Bagaimana caranya? Caranya adalah memaafkan orang yang jahat ya kepadamu, yang meminta maaf kepadamu, maafkan saja. Insya Allah hadiahnya adalah surga yang berlipat-lipat, ya, mewah, rumah mewah, emas, berlian, kemewahan, kesenangan akhirat. Oh begitu ya. Akhirnya yang dizolimi tadi itu memaafkan kepada orang yang tidak punya kebaikan apapun. Yang dua orang tadi itu, yang satu menyakiti, yang satu tersakiti. Akhirnya diampuni. Ya udah, saya maafkan aja lah. Kesalahan kamu saya maafkan. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Yang seharusnya masuk neraka itu, yang jahat masuk neraka, ya kan? Karena diampuni oleh Allah, ya, dimaafkan oleh orang tersebut, akhirnya masuk surga. Inilah. Jadi harus saling memaafkan. Insya Allah ahli surga. Yang selanjutnya adalah mempercepat tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi. Nah, maka di hari raya Idul Fitri saling maafkan satu sama lain. Insya Allah akan selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang selanjutnya menjaga kebersihan hati. Kuncinya adalah di hati kalau ingin keselamatan dunia akhirat. Bahkan orang yang ahli surga itu juga hatinya bersih. Suatu ketika Rasul
bersama para sahabatnya kumpul begini, ditanya oleh Rasul para sahabat, "Hei sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga di antara kalian itu?" Maka para sahabat bingung mau jawab apa. Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya di belakang itu. Dilihat, oh heran, kok orangnya begitu ahli surga, orangnya biasa, ya tidak begitu tampan, jelek orangnya, tapi ahli surga. Besok ditanya lagi oleh Rasul, "Ya sahabatku, tahukah kalian siapakah orang ahli surga di antara kalian?" Siapa ahli surga? Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya. Itu lagi, ditunjuk lagi. Besok lagi ditanya lagi, "Hei sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga di antara kalian?" Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya. Oh, dia orangnya. Akhirnya sahabatnya yang lain penasaran, apa sih rahasianya? Kok dia ahli surga, sedangkan kita yang rajin ibadahnya, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, kok bukan ahli surga? Akhirnya satu orang itu mendatangi orang yang ahli surga tersebut, menginap di sana, ingin tahu apa rahasianya. Diselidikin. Sholat saya juga sholat, makan saya makan, baca Quran saya baca Quran, sama dengan saya amalnya. Akhirnya penasaran, ditanya, "Saya sebenarnya kesini ingin tahu apa rahasianya Bapak kok ahli surga." Ingin tahu, iya. "Saya begitu bangun tidur selalu mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya seluruh kaum muslimin muslimat. Termasuk mendoakan yang pernah jahat sama kita, pernah berbuat zalim sama kita. Diampuni, didoakan, ya Allah ampunilah orang yang mendolimi saya, yang pernah jahat sama saya, yang salah sama saya, ampunilah ya Allah." Itulah rahasianya. Begitu bangun tidur memaafkan orang-orang yang berbuat salah sama kita. Nah, itu kuncinya adalah hatinya bersih. Sehingga dengan kebersihan hati kita akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang selanjutnya adalah persaudaraan dalam Islam. Kita saudara, walaupun mungkin dalam organisasi yang berbeda. Ya kan Islam sekarang banyak organisasinya itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PUI, ada apa lagi itu. Banyak sekali itu. Itu kan hanya sekedar perjuangan, ya. Perjuangan cara-cara untuk memajukan Islam. Caranya berbeda-beda, visi misinya berbeda, tidak apa-apa. Tetapi itu semua adalah saudara kita, jangan disakiti. Perbedaan adalah rahmat. Maka kita tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh perpecahan. Kita harus satu, kompak, bersama. Yang penting Islam. Syahadatnya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhidnya sama. Sehingga akan kuat Islam itu. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Harus berbeda-beda. Pemikiran kita harus beda-beda itu. Latar belakang keluarganya juga beda, ya. Latar belakang pendidikannya berbeda dan sebagainya. Nah, sehingga kita harus bersatu. Islam harus bersatu sehingga akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan. Kenapa kita harus berpuasa kemarin sebulan penuh? Untuk merasakan empati penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslim yang lain. Maka harus kita sering sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Menjaga keimanan. Artinya kita harus pelihara keimanan itu. Tergantung niat kita. Ikhlas hendak dalam bertobat kepada Allah. Ikhlas hendak kita itu melaksanakan puasa sebulan penuh. Ikhlas hendak kita beribadah selama ini. Kalau ikhlas saya kira itu akan terus menjaga keimanannya. Ya kan? Sebab sekali kita itu lengah ya dengan keadaan, akhirnya terjebak kepada hal yang tidak baik, akhirnya turun imannya. Terus pertahanan, ya, keimanan kita harus kuat. Ya. Istiqomah dalam beribadah, ya yang sudah rajin ke masjid ketika Ramadan. Nah setelah Ramadan terus pertahankan. Kan kadang-kadang ramai di bulan Ramadan, tidak ramai ketika selesai Ramadan. Pertahankan itu.
rajin ke masjid ya, memakmurkan masjid ya, buat kegiatan-kegiatan yang positif. Yang sholat tahajudnya rajin ketika Ramadan, pertahankan itu. Jangan sampai tidak mempertahankan. Ya. Baca Quran yang sebulan penuh, yang sudah hatam, yang belum hatam, yang rajin ketika Ramadan, setelah Ramadan terus begitu, pertahankan itu. Hal-hal yang positif pertahankan sehingga kita itu istiqomah dalam beribadah. Mengharapkan ampunan, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pertahankan itu dan kita perbanyak istighfar. Rasul 100 kali, ada yang mengatakan 75 kali. Padahal sudah dijamin surga, istighfarnya terus. Nah, kita belum dijamin surga. Nah, maka harus perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Mencari rizki yang halal. Sudah dijamin oleh Allah rizki kita sebenarnya itu. Ya, semua makhluk di bumi ini sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan yang positif, yang baik. Jangan lagi mencari rizki dengan cara yang tidak baik. Dengan korupsi, kolusi, nepotisme, mencuri, berbohong, menipu, dan sebagainya. Allah marah. Ya, oleh karena itu, maka kita itu harus benar-benar mencari rizki yang halal, yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga kita itu akan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.